balikin lagi sama, aku mau tanya sama seluruh perempuan dimanapun, terutama istri ya. Ada gak sih perempuan yang mencintai suaminya ingin bercerai? Sebenarnya sih aku pribadi Mas bukan ingin mengumbar ya, tapi kan aku nggak sadar apa yang aku omongin gitu. Dan kemarin kan sebelum adanya ini tersebar kemana-mana, kita udah sepakat bahwa jangan marah-marahan ya, bahwa ini dihipnotis loh gitu. Maksudnya berarti di luar dari kesadaran aku gitu. Dan awalnya mungkin beberapa kali memang nggak masuk dari Mas Denny Darko. Terus tiba-tiba kesininya ya aku nggak udah nggak sadar aja, tiba-tiba aku bangun kepalaku pusing, apa di sini tuh berat gitu, terus air mata gitu, kenapa gitu, maksudnya karena memang apa yang aku ungkapin aku nggak ngerti, dan itu pun aku nggak melihat sesi editingnya karena kondisinya kemarin kan sudah komit bahwa kita nggak boleh lihat ya, berarti kita taruh lo ya, iya, jadi supaya kita bisa introspeksi diri satu dengan yang lain gitu, jadi udah kesepakatan bersama. Nggak bisa bohong gitu, maksudnya dalam arti nggak bisa bohong tuh ya memang faktanya seperti itu gitu. Jadi gimana ya, saya kan aku tanya, Mas emang isinya apa gitu kan ke Mas Denny. Oh nggak boleh kata si AA, nggak boleh. Ya udah AA juga, ya udah berarti kamu nggak boleh tanya. Ya udah akhirnya karena sama-sama sepakat aku sama AA, ya udah, karena ya gimana lagi, kalau tahu itu isinya tentang itu pasti aku udah jangan dong gitu, karena kan berbeda kan ketika aku diwawancara dengan sadar sama di saat aku dihipnotis itu kan berbeda gitu. Cuman ya memang itu yang terjadi gitu loh. Gak ada maksud untuk ingin mengumbar apa yang terjadi dalam rumah tangga, itu gak ada gitu. Ya memang pure itu yang terjadi. Aku sih berharap mudah-mudahan dengan keadaan ini yang tidak kami sengaja, walaupun ini awalnya konten bercanda gitu, bergurau sama AA, mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat aku juga, buat AA juga gitu. Aku rasa sih sebagai wanita yang sudah berumah tangga, bukan hanya aku pribadi, aku yakin wanita-wanita manapun yang sudah berumah tangga pasti ada permasalahan dalam rumah tangganya Mas, itu pasti. Dan pasti terbesit keinginan untuk bercerai, itu sudah pasti. Atau mungkin mereka sudah saking gak tahan, mereka keluar kata-kata itu, aku pengen cerai gitu, itu udah pasti. Jadi itu bukan unsur kesengajaan aja gitu, dan aku yakin siapapun yang sudah berumah tangga, mau itu laki-laki atau perempuan, pasti akan pernah melakukan hal yang sama seperti aku. Ucapan yang mungkin tidak disengaja atau mungkin disengaja gitu. Lah kalau aku kan memang bener-bener pure gak sadar, dan hati aku memang, pikiran aku memang pernah terbesit seperti itu gitu, karena ada sesuatu yang gak sesuai dengan hati. Ya mungkin aku butuh dimaklumi aja ya, karena aku kan tetap manusia biasa, mencoba untuk bersabar menghadapi setiap masalah rumah tangga, karena kan membangun rumah tangga itu kalau kata orang tua aku tuh kan gak mudah. Itu gak mudahnya itu yang saat ini kami hadapi. Mudah-mudahan sih aku bisa melewati itu semuanya dengan kedewasaan dan dengan kesabaran, karena kan jujur dewasa aja gak cukup gitu, jadi butuh harus sabar ekstra gitu. Dan aku gak muluk-muluk gitu, memang itu isi hati aku yang sesungguhnya gitu. Jadi aku memang ingin seperti itu, ingin mendapatkan seperti itu gitu. Karena kalau aku melihat teman-teman aku yang lain, mereka bisa dapat hadiah dari orang yang dia cintai gitu, aku pingin gitu. Udah kamu mendingan seperti Mak Soimah itu loh, rumah tangganya baik-baik aja. Udah kamu seperti Mbak Inul tuh loh, rumah tangganya baik-baik aja. Udahlah kamu tuh seperti Mama Ute itu loh, rumah tangganya baik-baik aja. Itu kan suami sebagai manajer. Iya, mereka cuma bisa kan uang sinawang, saya orang cuma bisa ngeliat gitu loh. Aku pribadi aku tidak merasa bahwa rumah tanggaku sempurna pun tidak. Kami itu tidak lepas dari kesalahan gitu. Cuma aku pinginnya itu seorang perempuan, bukan aku tidak bersyukur. Aku punya duit, aku bersyukur, alhamdulillah ada job buat aku, ataupun tidak ada job buat aku masih ada tabungan, ada bisnis juga. Cuman aku seneng kalau aku dapat duit dari suamiku, walaupun cuma 1.000, 2.000, 3.000. Istilahnya lah, nggak usah 1.000, 2.000, 1 juta aja sebulan. Nih
Aku nggak bisa kasih kamu lebih ya Neng, minimal 1 juta aja. Toh ini duit ini juga dari kamu juga kan. Kan ibaratnya kalau misalkan dia ngurusin kerjaan aku kan otomatis dia dapat duit kan Mas. Lah dapat duit tuh maksud aku jangan masuk kantong dia semua. Minimal kebutuhan-kebutuhan yang lain itu ya dipikirin juga, kebutuhan bersama, jangan semua digantungin ke aku. Ini kan seolah-olah aku kan seperti kepala rumah tangga. Aku tuh selama ini sudah menahan gitu loh. Hampir 4 tahun itu setiap kali kerja sama aku selalu minta dapat duit nih misalkan habis nego sama apa kerjaan. Aku tuh bikin paling enggak lah dinner aku dibayarin gitu kan. Itu kan nggak pernah gitu loh. Terus bukan aku ngomongin ya gitu, tapi bukan ngomongin aib, tapi sendiri yang membuat itu semua terjadi. Harapan seorang istri itu aku nggak muluk-muluk, aku nggak minta di kebutuhan aku nggak minta dipenuhi, tapi minimal dia bertanggung jawab untuk menafkahkan aku walaupun tidak banyak gitu loh. Aku tidak butuh dipenuhi ya. Aku tidak butuh dipenuhi. Alhamdulillah aku punya rezeki sendiri. Tapi aku cuma butuh dinafkahi sama dari uangnya gitu. Minimal kebutuhan dalam rumah tangga itu kita berdua. Jangan semua aku. Begitupun jangan pernah menuntut dari aku. Yang harusnya menuntut itu aku. Toh di sini aku tidak pernah menuntut. Kalau orang ngomong kenapa kok nggak dipikir asal main nikah aja. Kita udah komitmen kok bahwa oh iya bekerja sama dengan aku. Mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, oke nggak apa-apa. Mungkin ingin bahagiakan keluarganya tapi kok lama-lama ini sudah hampir 4 tahun gini terus gak sadar-sadar gitu kan. Aku simpan gitu. Dan entah kenapa kemarin sama Mas Denny Darko ayo dihipnotis. Gak mau, pertama dari Lebi. Ayo dong Tante Dewi, gak mau. Terus lama-lama kata Mas Denny ayo dong. Ya udah deh karena Lebi mau, udah janji kesepakatan juga mau ya kalau aku dihipnotis itu. Sebenarnya hal ini gak akan mungkin keluar gitu kalau gak dihipnotis gitu. Cuman ini sudah terjadi gitu. Sudah terjadi dan mau nggak itu harapan seorang istri. Aku yakin bukan hanya aku, semua istri dimanapun berada yang punya penghasilan itu menginginkan dapat uang dari suami walaupun cuman sedikit. Minimal oh ya kamu yang bayar listriknya, aku yang bayar pembantu. Jadi ada kerjasama gitu. Jangan semuanya pembantu listrik semua beban ke aku, tapi dia pun masih dapat gaji dari istri. Aku kan kayak merasa bahwa ya Allah udah kerja gue dari pagi, belum gue gaji suami gue. Sama-sama gitu aku mending cari orang lain Mas. Dalam arti aku mending cari orang yang asisten. Sekalian bukan suami aku kan, cari asisten biar dia sebagai manajer aku, dia urusin kerjaan aku. Jadi aku pun ikhlas mau bayar apa, toh rumah ini aku tinggalin sendiri gitu. Ini kan sudah kewajiban sebagai istri, sudah kewajiban sebagai suami yang harus aku kerjakan. Aku balikin lagi aku mau tanya sama seluruh perempuan dimanapun, terutama istri ya. Ada gak sih perempuan yang mencintai suaminya ingin bercerai? Tapi kan yang katanya mencintai itu kan harus kedua belah pihak dengan memenuhi tanggung jawabnya dan hak masing-masing. Tapi kalau misalkan hanya satu pihak yang bertanggung jawab dan yang memenuhi haknya, apakah itu akan bahagia? Itu pertanyaannya. Dari hati kecil aku, sungguh aku tidak ingin bercerai. Dari suami pertama, tidak ada rasa ingin bercerai, tidak ada gitu loh. Apalagi semakin ada usia, dengan usia aku yang sekarang, aku mulai menata mungkin ada sesuatu yang salah dalam diri aku. Sampai akhirnya aku bertanya dengan orang yang mengetahui tentang agama. Karena kalau aku gak tanya sama orang ahli agama itu pasti salah. Tapi kalau sudah di agama aku, saya Islam, aku gak tahu kalau agama lain itu memang kewajiban seorang suami menafkahi istri itu ada gitu. Jadi menurut aku tuh sudah hak aku gitu. Jadi aku akan tetap introspeksi diri, mungkin ada sesuatu yang gimana. Jadi kalau di situ kan ketika di hipnotis itu kan bilang bahwa kamu tuh salah, kamu tuh gini. Aku tanya sama istri-istri dimanapun mereka berada, kalau suaminya
melakukan sebuah kesalahan atau tidak sesuai dengan agama yang berlaku, misalkan layaknya seorang suami, apakah istri akan diam? Pasti kan akan mengingatkan, jangan begitu kamu gak bener kalau kayak begitu, harusnya begini. Itu bukan cerewet gitu, tapi istri itu harus bisa mengingatkan, toh aku tidak ngatain binatang, aku tidak dengan nada yang tinggi sampai yang enggak gitu loh. Jadi aku rasa wajar apabila sebagai seorang istri aku mengingatkan suami untuk suami bisa berubah gitu. Harapan aku adalah aku ingin berubah, aku masih memberikan kesempatan kok, dalam arti berubah itu minimal dia bertanggung jawab atas diri aku, minimal aku tuh punya duit mas, aku bisa modalin, usahalah gitu. Jangan sampai tabungan aku tuh menipis, malah habis, tapi minimal kamu ada usaha itu dengan modal aku. Uangnya itu punya aku, udah kurang baik bagaimana, itu aja gitu. Aku tidak menuntut yang lain, dia bisa kreatif, ngapain, jualan apa. Jangan semua ide itu dari aku gitu loh. Itu doang maunya aku.